Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Busro Islami, kalian bangga nggak sih negara kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel? Kalau aku sih bangga. Asal kalian tahu, sudah dari dulu pemerintahan kita berkomitmen tidak akan menjalin kerjasama selama Israel masih menjajah Palestina. Komitmen itu diperkuat dengan aturan menolak segala hal yang berhubungan dengan Israel. Ada di negara ini, tak tanggung-tanggung, negara kita bahkan melarang pesawat Israel meski hanya melintas di wilayah Indonesia. Lantas bagaimana sebenarnya tanggapan Israel tentang Indonesia? Terus tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar channel ini bisa berkembang. Tanpa bermaksud melebih-lebihkan, apabila kita melihat hubungan Israel dengan Indonesia sampai sekarang ini, sepertinya bukan hal yang tak mungkin jika negara kita akan menjadi musuh nomor sekian bagi Israel. Bagaimana tidak? Beberapa waktu lalu, saat Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Gubernur Bali bernama Iwayan Koster menolak kedatangan delegasi Israel untuk berlaga di negara kita. Alhasil, penolakan itu membuat Piala Dunia U20 dibatalkan dan mengecewakan banyak pihak, tak terkecuali Timnas Indonesia yang sudah dipersiapkan selama 3 tahun untuk peralatan sepak bola akbar tersebut yang melanjutkan setelah FIFA mengumumkan pencabutan hak Indonesia untuk menjadi tuan rumah. Israel sebagai pihak yang timnasnya ditolak masuk ke Indonesia melontarkan pernyataan yang menohok. Untuk negara ini, seperti dikutip dari laman The Jerusalem Post, Israel adalah satu dari 24 negara yang berhasil lolos ke turnamen. Ini sayangnya Indonesia menunjukkan sikap yang tak menggambarkan negara modern, berwawasan ke depan, melainkan negara terbelakang yang masih dibutakan oleh prasangka anti-Israel. Sebetulnya penolakan Indonesia terhadap negara Israel saat Piala Dunia U20 bukan catatan baru dalam sejarah olahraga. Negara kita beberapa dekade yang lalu, tepatnya tahun 1958, Indonesia juga menolak bertanding melawan Israel dalam kualifikasi Piala Dunia ke-6 di Swedia. 4 warsa setelahnya, yaitu pada tahun 1962, tatkala Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games, Presiden Soekarno kala itu melarang Israel untuk berpartisipasi dengan cara tak memberikan visa kepada atlet serta para ofisialnya. Dan lagi-lagi, buntut dari 2 penolakan tersebut, Indonesia mendapat sanksi dari FIFA, sekaligus ditangguhkan status keanggotaannya dalam Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Tak bisa dipungkiri, penolakan Indonesia terhadap Israel di beberapa ajang olahraga, baik di tahun 1958, 1962, maupun di tahun 2023, tentu menghadirkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat kita. Bagi yang kontra, menganggap penolakan itu sifatnya politik, dan politik tak bisa dicampur adukan dengan olahraga. Namun bagi yang pro beranggapan jika Israel pantas diberi hukuman moral karena penjajahan yang mereka lakukan kepada bangsa Palestina. Akan tetapi, apabila kita mencari tahu alasan orang pertama yang menolak Israel, yaitu Soekarno, ternyata penyebab sang presiden mengeluarkan kebijakan seperti itu merujuk pada alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, di mana seluruh penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Untuk sekarang ini, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, selain merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah kita telah membuat aturan khusus terkait hubungan dengan Israel yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Dalam aturan yang terbit tahun 2019 tersebut dituliskan beberapa poin penting yang harus kita ketahui. Pertama, tak ada hubungan secara resmi antara pemerintah Indonesia dengan Israel, termasuk dalam surat menyurat dengan menggunakan kop resmi. Kedua, Indonesia tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi. Ketiga,
tidak mengizinkan pengibaran atau menggunakan bendera, lambang, atribut, serta mengumandangkan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia. Keempat, kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa. Terakhir, pemberian visa kepada warga Israel diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan hanya bisa dilakukan di Kedubes Indonesia di Singapura dan Bangkok. Nah, bersandar pada jejak sejarah Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 dan Undang-Undang Dasar 1945, dukungan Indonesia terhadap Palestina semakin tak terbantahkan lagi. Pasalnya, setelah konflik Israel-Hamas kembali pecah, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi berkali-kali dengan lantangnya mengecam invasi dari agresi Israel ke Palestina. Tak tanggung-tanggung, pada 28 November kemarin dalam majelis sidang PBB, sang menteri juga berani mendesak anggota PB untuk menyeret Israel ke berbagai forum pengadilan internasional atas pelanggaran nyata terhadap hukum kejahatan perang dan hukum humaniter internasional di Gaza. Menurut Ibu Retno Marsudi, desakan itu menegaskan sikap Indonesia yang teguh terhadap kebutuhan pertanggungjawaban dan keadilan di tengah krisis kemanusiaan di Palestina. Komitmen negara ini tak hanya retorika belaka, karena Indonesia secara aktif mendukung inisiatif internasional, termasuk kemungkinan tindakan hukum di Mahkamah Internasional. Boleh dikata, selama konflik Israel-Hamas berlangsung lebih dari 2 bulan lamanya, Indonesia adalah satu di antara sedikit negara yang berani mengusulkan agar Israel diseret ke pengadilan internasional. Menariknya, keberanian negara kita itu bukanlah keberanian yang semata-mata didasarkan pada kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan, melainkan ada faktor lain yang membuat Indonesia begitu berani. Salah satunya adalah kekuatan militer yang kita miliki. Khusus di kawasan Asia sendiri, militer Indonesia berada di urutan ke-8, tak jauh dengan militer Israel yang berada di peringkat ke-10. Akan tetapi, untuk versi globalnya, Indonesia berada di peringkat 13 atau 5 tingkat di atas militer Israel yang menempati peringkat ke-18. Posisi tersebut membuktikan bahwa Indonesia bukanlah saingan Israel selama negara Zionis itu tak dibantu oleh Amerika maupun negara-negara sekutu lainnya. Karena itu, pada 2017 lalu, tak heran jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus menempuh waktu perjalanan 2 jam lebih lama karena pesawatnya dari Singapura ke Australia setelah dilarang melintasi wilayah Indonesia. Menurut personil Dirjen Udara, sebagaimana dikutip dari website Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, pesawat Benjamin Netanyahu dilarang melintas di langit Nusantara karena tak adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pesawat yang mengangkut Benjamin Netanyahu itu bahkan ingin mengudara di Indonesia tanpa diplomatic clearance atau Kementerian Luar Negeri dari security clearance dari Kementerian Pertahanan dan flight approval dari Kementerian Perhubungan, yang mana jika satu di antara 3 izin tersebut tidak dimiliki, maka pesawat dari luar negeri harus siap menanggung risikonya, sekalipun pesawat itu sedang membawa orang sekelas Perdana Menteri. Terkait pertahanan udara Indonesia, negara kita dibekali berbagai alutsista yang mumpuni, mulai dari pesawat Falcon F-16, Sukhoi Su-27, Sukhoi Su-30, Dassault Miracle, Dassault Mirage 2000, F-15, IFX-21, Hawk 200, KAI T-50, dan IMB-314. Tak cukup sampai di situ, pada tahun 2022 lalu, Indonesia ternyata secara diam-diam mengembangkan rudal baru dengan daya jangkau hampir 500 km atau setara dengan jarak tempuh Jakarta-Semarang. Hal itu terungkap saat Perdana Menteri Republik Ceko, Petr Fiala, berkunjung ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan level tinggi antar kepala negara tersebut, berbagai isu strategis seperti pendidikan energi terbarukan dan pertahanan menjadi pembahasan utama. Yang paling utama, kedua pihak sepakat menandatangani Strategic Cooperation Agreement untuk produk rudal pertahanan udara jarak menengah ADS 400
di mana ADS-400 ini merupakan alutsista pertahanan udara yang dilengkapi dengan rudal peluncur dan radar yang digunakan sebagai sistem senjata untuk melindungi sebuah wilayah dari serangan pesawat udara generasi kelima helikopter pesawat tak berawak atau pesawat yang tak memiliki izin dari pihak Indonesia. Sahabat beriman, keberanian pemerintah kita dalam mendukung kemerdekaan Palestina memang pantas diacungi jempol. Tapi menurut Anda, aksi apa lagi yang harus dilakukan pemerintah kita untuk menghentikan agresi Israel? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.